وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumis sa'il sholihin fid dharaini amin. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seputar siwak dan membahas fadilah bersiwak dan hukum-hukum yang berkaitan tentang siwak. Ta'rifuhu, adapun definisi siwak itu lughatan, menurut secara bahasa Arab, ad-dalku, yaitu menggosok. Wa syar'an, dan adapun definisi siwak menurut syariat, dan inilah yang kita pakai, dalkul asnani, yaitu menggosok gigi, wa ma hawalaiha, dan menggosok sesuatu di sekitar gigi, bi kulli syai'in khashinin, dengan tiap-tiap sesuatu yang kesat. Fadlu siwaki, adapun keutamaan bersiwak atau fadilah bersiwak, fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam suatu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak takut aku akan memberati bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka, kata Rasulullah, bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli sholatin, ketika tiap-tiap mereka hendak sholat. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, ma'akulli wudu'in, yaitu niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap-tiap ketika mereka hendak berwudu. Akhrajahul Bukhari fil Jumu'ati. Hadis ini telah dikeluarkan akannya oleh Imam Bukhari. Wa qala kadzalika, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, as-siwaku matharatun lil fami. Adapun siwak itu adalah mensucikan bagi mulut, mardatun lirabbi, dan adapun siwak itu yaitu meridokan bagi Tuhan. Berarti maknanya Allah ridho bagi orang yang bersiwak. Wa majlatun lil basari, dan siwak itu keutamaannya adalah menerangkan bagi mata. Wa qala aidan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, rakaatani, 2 rakaat bisiwakin, dengan menggunakan siwak, khairun, itu lebih baik, min sab'ina rakaatan, dari 70 rakaat salat, bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Nuaim, dikeluarkan akan hadis ini oleh Abu Nuaim. Wa qala aidan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, fadlus sholati, adapun keutamaan salat, bisiwaki, dengan menggunakan siwak, ala sholati, atas salat, bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak, sab'ina di'fan, itu bandingannya 70 kali lipat. Salat menggunakan siwak, artinya sebelum salat bersiwak terlebih dahulu, itu dengan salat yang tidak menggunakan siwak, artinya tidak bersiwak, maka bandingannya 70 kali lipat. Fawaidus siwaki, adapun faedah bersiwak, kasirotun, itu sangat banyak.
Awsalaha ba'duhum ila sab'ina. Sebahagian ulama telah menghitungkan akan faedah-faedah bersiwak itu sampai kepada 70 keutamaan. Minha diantaranya, siwak itu annahu yazidu fil fasahati. Siwak itu adalah menambah kefasihan, wal aqli dan ingatan, wal hifzi dan menguatkan atau menambahkan hafalan. Terus keutamaan bersiwak, wa yahuddul basara. Siwak itu menajamkan dia akan penglihatan mata. Wa yusahilun naz'a. Siwak itu memudahkan dia akan kita menghadap kematian. Wa yurhibul aduwa. Siwak itu salah satu keutamaannya membuat dia musuh menjadi lari. Wa yudha'iful ajra. Siwak itu menjadi suatu penyebab dilipat gandakan akan pahala. Wa yubti'us syaiba. Dan siwak itu salah satu penyebab melambatkan akan tua. Wa yutayyibu raihatal fami. Siwak itu mengharumkan dia akan bau mulut. Wa yuzilul qalaha wa sufratal asnani. Siwak itu menghilangkan akan gusi-gusi kuning dan kuning-kuning yang terdapat pada gigi. Wa yashuddul lissata. Siwak itu menguatkan akan gusi. Wa yusaffi khilqah. Siwak itu menyucikan jiwa. Wa yurdir rabba. Siwak itu salah satu penyebab meridhokan akan Tuhan, membuat Allah ridho. Wa yubayyidul asnana. Siwak itu memutihkan akan gigi. Wa yurisul ghina wal yusra. Siwak itu menjadi suatu penyebab mewariskan akan kekayaan dan kemudahan. Wa yuzhibus suda'a wa uruqar ra'si. Siwak itu menghilangkan akan sakit kepala dan urat-urat pada kepala. Wa yusahhihul ma'idata wa yuqawwiha. Dan siwak itu mensehatkan dia akan perut dan menguatkan dia akan perut. Wa yutahhirul qalba. Siwak itu mensucikan akan hati. Wa a'zamuha. Dan paling besar keutamaan bersiwak itu atau faedah-faedah bersiwak itu, annahu, sesungguhnya siwak itu yuzakkiru syahadata, mengingatkan dia akan ucapan kalimat syahadat indal mauti, ketika kita hendak mati. Ahkam siwaki. Adapun hukum-hukum bersiwak itu khamsatun, itu ada 5. Yang pertama, wajibun, hukumnya wajib. Kapan itu siwak itu menjadi wajib? Tahu bah. Iza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin. Apabila ketergantungan atas siwak itu menghilangkan najis, wa izalatu, dan menghilangkan rihin karihatin, bau yang tidak sedap, li sholatil jumu'ati, bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Itu pertama, penyebab siwak itu menjadi wajib hukumnya. Yang kedua, wa iza nazarahu, apabila dia telah menazarkan akan siwak. Yang kedua, mandubun, hukum bersiwak yang kedua sunnah. Wa huwal aslu fihi, dan itulah asal hukum pada siwak, yaitu sunnah. Wa yata'akkadu fi mawadi'a, dan menjadi sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan bersiwak fi mawadi'a, pada beberapa tempat. Asyara ilaiha ba'duhum, sebahagian ulama fikih mengisyaratkan dia akan tempat-tempat bersiwak yang menjadi sunnah yang dikuatkan itu biqaulihi, dengan perkataannya, yusannustiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadi'u bitta'kidi khassal mubashiru wudu'un salatun ma'quranin dukhuluhu libaitin wa naumun wa intibahun taghayyura. Jadi disunahkan beristiwa itu di setiap waktu, di setiap saat. Dan sungguh telah datang tempat-tempat yang disunnah muakkadahkan atau dikuatkan untuk bersiwak
yang telah dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika hendak wudu maka disunnah muakkadahkan untuk bersiwak atau sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua, sholatun, ketika hendak sholat maka sangat dianjurkan sebelum sholat itu bersiwak. Yang ketiga, dukhuluhu lil baitin, ketika hendak masuk rumah, dan ini sangat dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Kemudian wa naumun, ketika hendak tidur maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wantibahun, dan ketika bangun dari tidur maka ini waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak, menjadi sunnah muakkadah. Kemudian taghayyura, dan sangat dianjurkan bersiwak menjadi sunnah muakkadah apabila bau mulut sudah berubah, disebabkan mungkin terlalu lama berdiam, tidak berbicara, maka ketika bau mulut itu berubah disebabkan lama diam, maka sangat dianjurkan bersiwak. Atau lama waktu tidak makan, berarti itu menyebabkan bau mulut berubah, maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Pada kesimpulannya, bersiwak itu sangat dianjurkan ketika bau mulut sudah berubah. Yang ketiga, makruhun, hukum bersiwak yang ketiga makruh. Lissaimi ba'da zawali, ini bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Waqtarul Imam Nawawi, namun Al-Imam Nawawi berpendapat ada melkarohati, atau memilih ketiadaan makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Ini pendapat Imam Nawawi. Yang keempat, khilaful aula. Hukum bersiwak yang keempat yaitu khilaful aula. Khilaful aula maknanya di bawah makruh, yaitu al-istiyaku bisiwaki ghairihi biridohu, yaitu dia bersiwak dengan siwak orang lain tapi orang itu ridho. Nah, maka hukumnya khilaful aula, di bawah makruh. Illa, kecuali seseorang itu bersiwak dengan siwak orang lain tujuannya litabarruki, untuk mengambil berkah dari siwak orang tersebut. Misal seseorang bersiwak dengan siwaknya yang telah dipakai oleh para ulama, maka famandubun, itu hukumnya adalah sunnah. Yang kelima, haramun iza kana bisiwaki ghairihi, apabila ada dia bersiwak dengan siwak orang lain, biduni iznihi, tanpa izin orang tersebut, walam ya'lam ridahu, dan dia pun tidak mengetahui akan keridhaan orang tersebut.